Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Kali ini akan saya memberikan update teknikal saham teman-teman. Ya udah sekitar 3.000 bursa Maret 2023 teman-teman. Kira-kira marketnya akan kemana ya teman-teman? Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya teman-teman, kita akan masuk ke bahasan IHSG dulu. Seperti ini adalah kondisi IHSG masih dalam rentang gerak yang sama untuk support resistannya teman-teman ya. Untuk resistannya masih sama di 6868 sekitar itu, kemudian untuk supportnya masih di 6810-an. Dan rentang gerak IHSG benar-benar hanya di situ-situ aja. Nah teman-teman harus perhatikan untuk minggu besok 6868 adalah 38 retracement. Apabila ini jebol, potensi IHSG bisa sampai ke 6714 teman-teman di 61,8 retracement. IHSG hari ini kurang begitu bagus ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk market penggeraknya seperti apa. Nah ternyata untuk market mover hari ini ya, market mover dari IHSG hari ini secara umum banyak yang turun teman-teman ya. BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI sebagai mover dari 4 saham bank besar turun semua. Kemudian Astra juga turun ya. Unilever, kemudian HMSP, AMRT ini 6%. ICPB banyak yang turun sampai ke bawah, Cepin juga. Yang naik hanya Adaro sedikit ya, GoTo tapi jalan di tempat aja hitungannya dari kemarin-kemarin, Telkom dan Bian. Karena dominasi dari saham-saham yang turun lebih besar, di mana terutama saham-saham yang memiliki bobot indeks yang besar di kanan nih, sehingga IHSG-nya juga masih berat untuk bergerak teman-teman. Kita lihat untuk tadi malam, ya, ini seperti ini tanggal 2, bursanya sebenarnya oke, kemudian Asianya oke, namun untuk Amerikanya oke, namun untuk Indonesianya bursanya seperti yang saya sampaikan, indeksnya masih pada turun ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya kita lihat dulu untuk harga komoditas ya. Komoditas crude oil ini sebenarnya ada kenaikan ya teman-teman. Crude oilnya rebound di sekitar 78 sekian, namun ini pergerakannya seperti sudah ketemu resistan. Natural gasnya harganya masih mengarah ke atas ya. Coalnya masih cenderung turun ya. Untuk emasnya ini ada rebound teman-teman, 1850 untuk emas. CPO juga rebound ya, berhasil nembus resistan 4250, sekarang di 4350-an. Terkait nikel masih turun, terkait timahnya ya cenderung masih turun ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lihat dulu hari ini apa aja saham yang akan saya bahas ya. Oke baik teman-teman, yang pertama adalah TBIG ya. TBIG kita bahas dulu. TBIG ini rebound dari supportnya ya teman-teman. TBIG rebound dari supportnya. Oke, coba saya ukur dulu trend base menggunakan trend base Fibo ya. Oke, kita ukur dulu. Di sini bisa kita gunakan ya. Bisa kita gunakan, tapi kita ambil dari yang paling pendek dulu di sini. Nah, kenaikan hari ini dia hampir sampai di 50 retracement-nya ya. Dia kenaikan hari ini hampir sampai di 50 retracement-nya ya, kira-kira di sini. Jadi buat teman-teman yang minta dianalisa ini ya, di sini ada 50 retracement atau separuh dari tren dia turun ini ya. Nah kuncinya nanti kalau misalkan dia bisa lewat di 2250, maka akan saya update target berikutnya ya. Target berikutnya itu di tren yang lebih besar ini, dimana 50 retracement-nya itu ada di sini. Saya garis ya, terus saya hapus yang ini. Nah
Jadi kuncinya sekarang di 2250 untuk TBIG, dan kemudian apabila mampu di situ maka target berikutnya di 2480. 2480 ini masih berada di bawah MA 200, di mana MA 200 ini karena dia masih di bawah MA 200, ini barang masih dalam bearish zone ya. Zona bearish. Nah, kita lihat dulu untuk kondisi momentumnya. Volumenya dia nggak kemana-mana TPIG teman-teman, volumenya tetap aja ya. ADX-nya hari ini mulai bener ya, hari ini mulai bener. Tanggal 2 tanggal 2 mulai bener kemarin, tapi sayangnya volumenya ini yang kurang ya, volumenya yang kurang, jadi dorongan tenaganya kurang. Padahal di hukum volume itu berlaku ketika satu saham naik diikuti dengan volume yang tinggi, maka kemungkinan naiknya dari saham tersebut akan berlanjut. Kemudian mungkin kita bisa lihat dulu untuk asingnya, memang masih banyak keluar ya, masih banyak merahnya, dominasi asing keluarnya masih besar teman-temannya. Baik teman-teman, berikutnya masih terkait saham telekomunikasi, yaitu Indosat. Indosat hitungannya ini adalah rebound dari retracementnya dia ya, rebound dari retracement. Jadi Indosat itu dalam tren naik ya, dalam tren naiknya itu kemarin sampai di 50 retracement. 50 retracement sekaligus merupakan MA 200 di sini. Terus kemudian sempat naik lagi, ketemu resistan juga, resistan candle di sini balik arah. Baru kemudian dia retracement, terkoreksi. Koreksinya ini juga kecil aja teman-teman, bertahan di kisaran 50 retracement dan rebound dari koreksinya. Sekarang ada resistan candle yang akan dites lagi di sekitar 7000, berikutnya 7170 ya teman-teman. Secara tren oke. Jadi ketika trennya naik, ketika harga ya, kita lihat dulu volumenya aja deh, kita lihat volumenya dulu. Nah, volumenya ketika dia harganya naik, volumenya naik, ketika dia terkoreksi atau retracement, harganya juga mengecil, volumenya juga mengecil, tetapi ketika mulai ada rebound lagi dari retracementnya dia, itu volumenya juga mulai keluar lagi. Memang seharusnya yang benar adalah begitu. Cara indikator juga sama, ketika harganya naik dengan volume naik tadi, indikator trennya benar, arahnya benar, kemudian kekuatan trennya juga kuat. Kemudian ketika terjadi koreksi atau retracement, trennya turun, sempat hampir turun di bawah 20 untuk ADX-nya, baru kemudian mulai rebound lagi. Jadi ini merupakan konfirmasi bahwa trennya kembali berjalan pada arah yang benar dengan kekuatan yang bagus teman-teman. Untuk kekuatan yang kuat ya, karena dorongan volume tadi. Untuk asingnya, memang dominasi asingnya di Indosat ini masih banyak yang keluar ya teman-teman. Asingnya masih banyak yang keluar untuk Indosat ini. Kemudian JSMR teman-teman, JSMR kita lihat. JSMR itu kemarin trennya sebenarnya bagus ya, naik. Ini juga arahnya benar, volumenya benar, walaupun sempat terkoreksi. Dia sempat konsolidasi di area 50 retracement sekaligus MA 200 ya. Terus kemudian dia sempat ngetes lagi resistan, walaupun nggak kuat, atau koreksi retracement sampai di 23. 23 ini saat ini, hari ini dia rebound dari 23-nya. Kemarin rebound dari 23 dan hari ini ngetes di 50 retracement atau resistan sebelumnya atau MA 200. Jadi saat ini MA 200 masih menjadi resistan sekaligus 50 retracement-nya. Jadi ini perlu diperhatikan apakah di 50 retracement nanti akan mampu bergerak naik atau enggak ya. Kita lihat sebenarnya volumenya cukup sering dia berada di luar rata-ratanya. Jadi volumenya sering ada spike seperti itu. Kemudian untuk ini ya, JSMR asingnya lumayan ya teman-teman, asingnya tebel, biru tebel, asingnya banyak net buy. Kemudian Indosemen Tunggal Prakarsa secara chart dia rebound dari retracement, volumenya biasa aja sih ya. Kemudian ADX-nya ketika dia naik kemarin
retracement itu dikonfirmasi oleh trennya. Ketika trennya naik arahnya benar, tetapi ketika dia retracement sampai resistannya, volume trennya langsung melemah ya, tapi nggak sampai turun di bawah 20 dari konfirmasi ini, baru kemudian dia rebound lagi. Ini menandakan bahwa dia ketika terjadi retracement ini trennya mengalami pelemahan. Ini kemungkinan volumenya juga memang kurang ya teman-teman. Volumenya memang nggak begitu signifikan. Nah terus kemudian saat ini ketika dia rebound ini momentumnya juga mulai, arah trennya juga mulai benar berbalik lagi. Sayangnya ini sepertinya harus didorong oleh volume yang bagus supaya dia mampu lanjut naik ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu untuk ininya dulu. Polosannya lah yang lebih jelas begitu. Polosannya mungkin kita pakai ini aja ya. Nah, di sini memang dia ada resistan teman-teman di 11.450 itu adalah 61,8 retracement untuk Indosemen Tunggal Prakasa teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham yang rebound dari retracementnya adalah saham rokok ya, yaitu di sini adalah Gudang Garam. Nah ini masih cerita yang sebelumnya dalam tren naik terkoreksi. Nah dia ternyata terjaga koreksinya itu hanya sampai di kisaran 38 retracement. Jadi kalau seperti ini dan kemudian lanjut naik teman-teman, ini kemungkinan besar resistan 27450 akan berhasil di breakout ya untuk Gudang Garam. Asingnya ya memang hari ini net sell ya, tapi sebelumnya 3 hari cukup besar masuknya, net sell-nya kecil aja hari ini. Kemudian untuk ininya kita lihat dulu untuk momentumnya memang sempat melemah ya, namanya retracement biasa seperti itu. Kemudian nah ini arahnya memang sempat turun teman-teman, arahnya sempat terkoreksi, tapi ini sepertinya kalau Senin lanjut naik maka konfirmasi dari indikator baru muncul hari Senin. Karena sifat dari indikator ini kan memang lagging ya. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan indikator mungkin ya memang agak telat begitu. Kalau enggak mungkin berani agak-agak spekulatif lebih cepat begitu ya. Karena memang namanya trader itu kita kadang harus lebih berani spekulatif untuk bisa mendapatkan harga yang lebih cepat ya teman-teman. Kalau benar akan daging sekali, kalau enggak benar ya setidaknya kalau manajemen dananya bagus, kita bisa mengatur masuknya jangan terlalu banyak dulu, baru kemudian kalau kita benar baru kita top up, maka average harga kita cukup bagus ya. Kemudian WIM teman-teman, WIM udah 2 hari rebound dari retracementnya ya. WIM udah 2 hari rebound dari retracementnya, sekarang dia kembali lagi naik dan WIM ini sesuai skenario Fibonacci bahwa ketika dia terkoreksi di bawah 38 retracement, yaitu di 38 retracement itu di sini ya teman-teman, di 780, maka target dia ke bawah di 61,8 retracement di 714, dan dari 714 ini di 61,8 retracement ketika naik maka targetnya minimal ke 785. Ini sepertinya akan OTW ke situ ya. Ini adalah untuk WIM teman-teman. WIM kita lihat asingnya juga masih mendominasi ya. Secara umum untuk pergerakan dari ini asingnya masih mendominasi. Kemudian kita cek dulu untuk kondisi ADX-nya. Memang harganya lagi turun dan arahnya masih belum benar ya. Memang kalau kita lihat indikator walaupun sudah 2 hari naik, ini indikatornya masih belum benar. Karena memang rata-rata sekitar 3 hari baru nongol ya. Rata indikatornya ini karena di sini memang sifatnya mengikuti pergerakan harga setelah beberapa hari. Kalau teman-teman tanpa indikator itu lebih cepat karena lebih pure, lebih murni begitu ya teman-teman. Kemudian saham yang kemarin-kemarin juga udah saya bahas, ERA ya. ERA akhirnya terjadi retracement. Wajar ya terjadi retracement. Ini saya ambil hanya dari trend base Fibo di sini. Nah, kalau dari trend base Fibo itu adalah Fibonacci yang kita ambil dari swing high dan swing low, tapi harus ada pemotongan tren ya. Ini di sini terjadi pemotongan tren. Nah, kita bisa ngelihat teman-teman bahwa untuk pergerakan dari ERA ini ERA dia break dari 38 retracement. Sehingga untuk ERA ini
dia ada target bisa ke 480 lagi teman-teman. Tetapi di 50 retracement ada area demand, historic demand sebelumnya, jadi sementara di 500 ya, 500 support. Tapi kalau dia tidak kuat di situ, targetnya ke 480. Itu adalah untuk era ya. Era swingnya sih solid ya. Swingnya solid, masuk oke. Ini secara ini, kemudian secara indikator ADX-nya. ADX-nya udah terkoreksi dari arahnya udah mulai nggak bener di 28 teman-teman, harga 28. Jadi break di 38 tuh sekitar tanggal 28 tuh memang arahnya udah mulai nggak bener ya. Tapi memang dia ada potensi retrace ya teman-teman. Jadi kita lihat aja dulu, karena memang kalau kita lihat dalam tren yang lebih besar dulu, oke, kita lihat dulu ya. Dalam polosan, nah, dia memang sudah cukup kenceng juga sih naiknya. Jadi ya wajar juga akan ada potensi koreksi. Tapi kita lihat dulu deh untuk hari Senin. Ini saat ini dia kisarannya ada di support psikologis 500 ya untuk era teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Nah, update teknikal saham Maret 2023 kira-kira akan kemana ya teman-teman. Biasanya memang selepas Januari itu ekspektasi saya terhadap market itu tidak berlebihan ya teman-teman. Ekspektasi terhadap market tidak berlebihan, cuman kemarin memang ada beberapa saham-saham dengan laporan keuangan yang bagus, sektor-sektor yang bagus laporan keuangannya, terutama diawali dengan saham perbankan ya. Tapi setelah rilis laporan keuangan juga saham-saham perbankan kan secara umum juga udah mulai slow down seperti itu. Bukan berarti akan turun, tapi juga untuk naik juga mungkin juga akan ini ya, istilahnya akan butuh alasan lah begitu. Alasannya apa? Laporan keuangan udah keluar gitu. Nah ini rata-rata saham-saham banking kan juga sudah pada ambil napas ya. Ini Bank Mandiri juga sama, rata-rata pergerakannya sama karena memang laporan keuangan juga udah pada keluar. Terus kemarin saham-saham terkait Astra juga udah pada keluar ya, bagus. Astra ini habis keluar dia kan langsung loncat. Namun demikian saat ini masih retracement begitu. Terus auto juga sama hitungannya, sektor otomotif United Tractor juga sama, dan ini juga akan membagikan dividen. Kemudian saham-saham terkait batu bara laporan keuangan secara umum bagus ya. Saya belum update hari ini pada ini enggak, sudah pada keluar laporan keuangannya belum. Kalau yang udah keluar kemarin kan Indo Tambang Raya. Secara umum sih untuk batu bara ini sepertinya akan ada momentum yang terkait laporan keuangan ya teman-teman. Jadi walaupun di sini saya sampaikan bahwa untuk Maret 2023 selepas Januari itu biasanya saya adalah wait and see, tapi setidaknya akan ada drive market ya. Drive market itu apa yang menggerakkan satu saham ya. Kalau di awal Januari yang bagus adalah laporan keuangan perbankan yang bagus, itu juga ngedrive saham-saham perbankan untuk naik gitu. Kemudian laporan keuangan dari auto, saham-saham terkait otomotif yang bagus juga mendrive pergerakannya. Dan beberapa ini yang lagi-lagi kita tunggu adalah saham-saham yang terkait batu bara ya, dengan judul bahasan kemarin ya, bahwa saham-saham mungkin bisa loncat duluan kalau ada satu sektor di saham tersebut yang ternyata laporan keuangannya bagus. Biasanya kan sektor yang bergerak dalam bidang yang sama, peer to peer, bisa kita gunain untuk acuan begitu. Jadi memang mungkin saya tidak terlalu banyak berharap, tetapi mungkin kita bisa menggunakan short momentum atau pergerakan singkat dari adanya laporan keuangan yang belum keluar begitu teman-teman. Selebihnya mungkin kita harus lebih slow down. Saya sendiri juga kurang banyak update saham, kurang banyak trading. Lebih saya alihkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain dulu teman-teman. Ya mungkin nanti Maret, April, nah puasa ini biasanya kan agak-agak sepi begitu, dan Maret puasa kan, April, Mei kan biasanya orang bilang sell on May and go away. Kira-kira begitu, dan market adalah dinamis, sangat mungkin terjadi perubahan. Kita kadang tidak bisa menganggap bahwa market selalu tetap seperti apa yang ada di benak kita begitu, karena market dinamis. Kita hanya bisa mengantisipasi terhadap pergerakan market. Ketika satu saham sudah di dasar dan dia mulai naik, maka disitulah kita mencoba untuk masuk. Dan ketika satu saham sudah berada di puncak dan dia mau turun, maka disitulah kita harus jual. Seperti contohnya simpelnya adalah di era ya.
ketika dia mau naik kita beli, dan ketika dia mau turun mungkin kita bisa kurangi posisi. Contohnya juga ada di Medco. Teman-teman juga tentu masih ingat saya bilang kemarin, ketika dia mau naik kita mungkin bisa beli maksud saya, ketika mau turun kita bisa jual. Sama ketika akhirnya saya mungkin nggak bisa maksimal di Medco, saya buang, saya beli lagi di bawah. Ketika naik ternyata dia sudah mulai ada candle yang nggak benar, nggak bagus, dia mulai terkoreksi, ya disitulah kita harus bereaksi. Kondisinya nggak bagus kita harus jual, seperti itu. Jadi begitu aja yang bisa saya sampaikan untuk kondisi saham-saham kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya.